Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai uji binomial C² one sample. Di mana di sini kelompok kami ingin mentutorial cara menggunakan uji binomial C² one sample dengan dua cara, yaitu menggunakan Microsoft Excel dan SPSS. Di sini izinkan kami memperkenalkan diri kami. Saya Amira Putri Salsabila dan rekan-rekan saya Ruyati. Saya Marwana Amelia. Di sini kami akan memberikan penjelasan singkat apa itu uji binomial yang akan dijelaskan oleh Maka. Baik, terima kasih kepada Amira. Jadi saya akan menjelaskan terkait apa itu binomial C² one sample. Jadi uji binomial merupakan uji non-parametrik yang digunakan untuk menguji hipotesis suatu proposal populasi yang terdiri dari kelompok kelas, misalnya kelompok kelas pria dan wanita, kemudian senior dan junior, serta kelas-kelas lainnya. Nah, data yang berbentuk nominal dan jumlah sampelnya itu kecil. Jadi uji binomial ini akan membandingkan frekuensi yang diobservasi dari dua kategori pada sebuah variabel dikotomi terhadap frekuensi harapan di bawah distribusi binomial dengan parameter probabilitas tertentu. Nah, distribusi binomial ini adalah suatu distribusi yang terdiri dari dua kelas. Jadi apabila dalam suatu populasi itu ada berjumlah n, jadi terdapat satu kelas yang dikategorikan X, maka kategori yang lain itu adalah n kurang X. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada Anda. Terima kasih kepada Marla. Mungkin kita bisa langsung saja ke tutorial dari uji binomial C² one sample. Terima kasih, selamat menonton. Bye. Baiklah teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait bagaimana cara pengujian binomial C² one sample. Jadi untuk melakukan uji binomial C² one sample ini kita harus menentukan hipotesisnya dulu. Dalam hipotesis uji binomial ini kita dapat menggunakan pengujian secara dua arah dan juga pengujian satu arah. Nah, untuk pengujian satu arah itu dibedakan menjadi dua, ada dari lebih besarnya ataupun dari lebih kecilnya. Bagaimana kejelasan lebih lanjutnya? Baiklah teman-teman semuanya, jadi untuk mengerjakan uji coba binomial C² one sample, kami menyediakan sebuah soal di mana sebuah penelitian dilakukan terhadap 18 siswa dengan dua metode yang berbeda untuk mengerjakan soal yang telah diberikan. Setengah dari subjek menggunakan metode pemikiran sendiri dan juga menggunakan ChatGPT. Setelah 15 menit pengerjaan, didapati 6 mahasiswa menggunakan ChatGPT untuk menjawab soal, sementara 12 siswa tetap menjawab soal dengan pemikirannya sendiri. Peneliti ingin menguji apakah terdapat perbedaan signifikan antara proporsi siswa yang menggunakan ChatGPT dan yang menggunakan pemikiran sendiri. Untuk kolomnya sudah kami sediakan, di mana ada kolom nomor, subjek, sebelum pengerjaan soal, dan juga sesudah 15 menit pengerjaan soal. Dapat teman-teman lihat sebelum kita mengerjakan soal tersebut. Nah, untuk penyelesaian soal tersebut akan dilanjutkan di slide berikutnya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan cara penyelesaian dari soal tadi, di mana kita menyelesaikan soal tersebut dengan menguji non-parametrik, yaitu uji binomial C² one sample. Di sini hipotesisnya adalah yang pertama, H0 yaitu tidak ada perbedaan antara menggunakan pemikiran sendiri dan menggunakan ChatGPT, di mana H0 yaitu P sama dengan Q sama dengan 1/2. Atau di sini kita menggunakan proporsi 50%, yaitu alfa yang kita gunakan adalah 0,5. Terus selanjutnya ada HA, yaitu ada preferensi pada menggunakan pemikiran sendiri yang lebih besar daripada menggunakan ChatGPT, di mana nilai P lebih besar daripada Q. Selanjutnya, di sini kami sudah menyiapkan data dari 18 subjek mahasiswa, di mana
dalam sebelum pengerjaan soal, setengah dari subjek menggunakan pemikiran sendiri dan setengah dari subjek menggunakan ChatGPT. Selanjutnya, setelah 15 menit pengerjaan soal, mahasiswa ini memilih cara pengerjaan yang menurut mereka lebih efektif dalam mengerjakan soal, yaitu kita menghitung frekuensi yang menggunakan pemikiran sendiri, yaitu di sini ada 12 orang yang menggunakan pemikiran sendiri dan 6 orang yang menggunakan ChatGPT, di mana untuk jumlahnya kita memasukkan rumus sum dan kita memasukkan nilai 12 dan 6 tadi. Didapatkanlah hasil yaitu 18, sama dengan jumlah atau subjek yang kita gunakan. Selanjutnya, nilai N di sini adalah nilai data yang kita gunakan atau subjeknya, yaitu 18 orang, dan X adalah nilai dari frekuensi terkecil yang kita dapatkan, yaitu adalah frekuensi terkecil dari yang menggunakan ChatGPT, yaitu 6 orang. Selanjutnya, kita mencari nilai koefisien binomialnya, yaitu menggunakan rumus binom dis. Jadi kita tulis sama dengan binom dis terus kita masukkan nilai frekuensi terkecilnya, itu nilai X yang di sini yaitu 6. Terus kita masukkan nilai N-nya atau data atau jumlah yang kita gunakan yaitu 18, dan kita masukkan nilai alfa atau probability yang kita gunakan yaitu 0,5. Dan kita langsung mencari apakah pernyataan yang kita cari itu adalah bersifat kumulatif atau probabilitas. Karena kita mencari kumulatif distribusi, kita menggunakan pilihan true. Selanjutnya, tutup kurung, enter. Nah, didapatkan koefisien binomialnya itu adalah 0,119. Nah, jadi pada Excel ini kita menggunakan uji satu arah, di mana uji satu arah ini hanya kita gunakan untuk menguji apakah nilai ini dalam satu arah aja. Nah, kalau seandainya kita menguji nilai binomial ini dari Excel menjadi dua arah, tinggal nilai P ini kita kalikan 2, yaitu berarti 0,238. Nah, oke, selanjutnya setelah hasil koefisien binomial yang didapatkan, kita mencari hasil keputusannya, yaitu menggunakan rumus if, di mana kita memasukkan nilai P itu di pertama lebih besar dibandingkan nilai Q atau A atau alfanya. Terus kita masukkan keputusan jika itu benar, yaitu H0 ditolak dan HA diterima. Dan masukkan hasil kalau seandainya keputusannya itu salah, yaitu H0 diterima dan HA ditolak. Nah, dimana hasil keputusan yang kita dapatkan yaitu H0 ditolak dan HA diterima, dimana maksudnya itu H0 itu tidak ada perbedaan antara menggunakan pemikiran sendiri dan menggunakan ChatGPT, yaitu salah ya. Jadi keputusan yang benarnya adalah H
HA, yaitu adanya preferensi pada menggunakan pemikiran sendiri yang lebih besar hasilnya daripada menggunakan ChatGPT. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kita akan melanjutkan cara pengerjaan dengan SPSS. Ya, baiklah teman-teman semuanya, setelah teman-teman melihat uji binomial Chi-Quadrat one sample pada aplikasi Excel, selanjutnya kita akan melakukan uji binomial Chi-Quadrat one sample pada aplikasi SPSS untuk menyelesaikan soal yang telah kita sediakan tadi. Jadi untuk variable view-nya, pertama kita tuliskan sebelum, yang keduanya sesudah, kemudian pada bagian measure-nya kita jadikan scale, ini juga scale, kemudian kita ke data view. Nah, kan pada data view sudah terlihat nih sebelum dan sesudah. Jadi untuk yang sebelum, kita masukkan data yang ada pada aplikasi Excel, yaitu sebelum pekerjaan soal. Jadi untuk pemikiran sendiri kita ganti menjadi angka 1, kemudian ChatGPT kita ganti jadi angka 2. Kita kembali ke aplikasi SPSS, kemudian kita masukkan angka 1 sesuai kesepakatan bahwa angka 1 untuk yang mengerjakan pemikiran sendiri, kemudian angka 2 yang mengerjakan dengan menggunakan ChatGPT. Kemudian 1, 2. Sampai di 18, karena kita punya 18 subjek yang akan diteliti. Kemudian pada bagian sesudah, kita lihat pada aplikasi Excel juga, sesudah itu kita masukkan data yang ada di Excel, yaitu sesudah 15 menit. Nah, pada data di Excel ada 12 mahasiswa yang menggunakan pemikirannya sendiri dan 6 siswa yang menggunakan ChatGPT untuk menyelesaikan soal yang diuji. Nah, pada sesudah kita masukkan angka 1 sebanyak 12 mahasiswa. Kemudian angka 2 sebanyak 6 mahasiswa yang menggunakan ChatGPT. Nah, setelah 18 subjek yang kita punya dimasukkan pada aplikasi SPSS semua, kemudian kita lakukan analyze. Pada bagian analyze kita cari non-parametric test, kemudian kita pilih legacy dialog, kemudian kita pilih bagian binomial. Pada bagian sesudahnya kita taruh di test variable list, kemudian kita tekan OK. Nah, setelah kita tekan OK, kita dapatilah hasil dari binomial Chi-Quadrat one sample yang kita uji, dimana pada bagian N-nya itu adalah pada grup 1 terdapat 12 mahasiswa yang menggunakan pemikirannya sendiri untuk menjawab soal. Kemudian pada grup 2 itu adalah sebanyak 6 mahasiswa yang menggunakan ChatGPT untuk menjawab soal. Totalnya adalah 18 keseluruhan dari mahasiswa yang telah diuji. Kemudian pada bagian observed prob-nya itu adalah proporsi observasi dalam setiap kelompok, di mana grup 1 proporsinya adalah 0,67. Kemudian pada grup 2 proporsinya adalah 0,33. Totalnya adalah 1,00. Kemudian pada tes prob-nya itu merupakan proporsi yang diharapkan atau hipotesisnya 0, yaitu kita dapati bahwa tes prob-nya adalah 0,50. Kemudian pada bagian exact site-nya itu adalah 0,238. Hal ini dikarenakan kita menggunakan uji dua arah pada uji binomial Chi-Quadrat one sample. Hasilnya sama dengan yang ada di aplikasi Excel yang telah kita kerjakan. Nah, di aplikasi Excel ini kita juga mengerjakan dengan dua arah. Pada bagian
SPSS juga kita menggunakan uji dua arah. Nah, pada hasilnya dapat kita simpulkan bahwa p-value 0,238 ini lebih besar dibandingkan dengan proporsi hipotesisnya yaitu 0,50. Hal ini dapat kita ambil keputusan bahwa H0 ditolak dan juga HA diterima, di mana terdapat perbedaan yang signifikan antara yang mengerjakan dengan pemikiran sendiri dan juga yang mengerjakan menggunakan ChatGPT. Mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan dan dapat kami sampaikan. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Oke, mungkin itu tadi tutorial dari uji non-parametrik menggunakan uji binomial C-kuadrat on sampel, di mana semoga hasil tutorial dari kami bisa membantu teman-teman sekalian. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan salah-salah penggunaan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.